Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang the origin of bank atau asal usul bank di muka bumi ini, teman-teman semuanya. Jadi kita membagi dengan lima part. Section pertama itu akan dijelaskan oleh Saya Dava Rizky Setia Pratama. dan section kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lasar Nugraha. Section ketiga akan dijelaskan oleh Saya Fasya Miracle. Oke, section selanjutnya, section keempat akan dijelaskan oleh Saya Zakalila. dan section terakhir akan dijelaskan oleh. Saya William Adam. Oke, buat videonya selamat menonton semua. Pada masa itu, kuil menjadi tempat yang paling dipercaya oleh masyarakat. Para petani menyimpan gandum mereka di gudang-gudang kuil, sedangkan orang-orang kaya menyimpan emas dan perak di tempat yang sama. Setelah mereka menitipkan atau menyimpan barang, mereka menerima lempengan sebagai tanah liat sebagai bukti kepemilikan. Nah, yang nantinya bukti ini tuh bisa dipindah tangankan kepada orang lain. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, konsep tersebut tuh mirip dengan tabungan atau sertifikat kepemilikan, teman-teman. Nah, kuil ini tuh tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tapi kuil juga mulai memberikan pinjaman kepada petani sebelum musim tanam. Setelah panen, pinjaman tersebut dikembalikan, tapi juga diterapkan bunga. Nah, jadi sebenarnya tiga fungsi utama bank yang kita kenal sekarang, yaitu memberikan pinjaman dan juga mencatat transaksi, itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Namun seiring perjalannya perkembangan, jadi tiga fungsi utama bank yang kita kenal sekarang, yaitu menyimpan uang, memberikan pinjaman, dan juga mencatat transaksi, itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Namun seiring berkembangnya perdagangan, muncul kelompok pedagang tradisional yang disebut tamkaru, yang dimana mereka itu tidak lagi bergantung pada kuil, melainkan mereka itu mulai melakukan perdagangan, yaitu melakukan pertukaran mata uang hingga menagih utang, yang dimana disinilah terjadi perubahan yang penting dalam sejarah perbankan, yaitu perpindahan modal. Kalau sebelumnya modal dikuasai oleh lembaga keagamaan, tapi sekarang mulai berpindah ke tangan pedagang swasta yang memiliki perjaringan perdagangan yang lebih luas. Nah, sekarang perdagangan kedua itu terjadi di Mesir kuno. Di Mesir, hampir seluruh aktivitas keuangan di bawah kendali negara atau federal. Pemerintah Mesir membangun gudang-gudang penyimpanan gandum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus penyelesaian administrasi. Ketika seseorang menyimpan gandum, mereka memperoleh tanda bukti yang dapat digunakan untuk membayar pajak atau maupun melakukan transaksi dengan orang lain, yang artinya perpindahan nilai tidak harus menggunakan perpindahan secara langsung. Nah, yang lebih menarik lagi, Mesir mulai membangun gerbang kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah, yang hanya dipindahkan oleh perkembangan administrasi tanpa perlu membawa uang atau gandum secara fisik. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, konsep ini sangat mirip dengan transparan rekening melalui sistem perbankan digital. Dari dua peradaban ini, kita bisa melihat bahwa bank ini bisa berkembang melalui kebutuhan masyarakat, yang awalnya hanya sebagai tempat penyimpanan, tapi kemudian berkembang menjadi lembaga pemberi pinjaman, hingga akhirnya menjadi sistem administrasi yang dikelola oleh negara secara terorganisir. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan perbankan di India, China, dan Yunani yang membawa inovasi baru hingga perdagangan internasional menjadi semakin maju. Baik, Mas Dava, terima kasih. Setelah masa Mesopotamia dan Mesir membangun sistem perbankan, perkembangan berikutnya terjadi di India, China, dan Yunani. Pada tahap ini, bank tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta, tetapi mulai menjadi alat yang mendukung perdagangan jarak jauh. Di India, salah satu perkembangan terpenting adalah munculnya aturan hukum mengenai aktivitas keuangan. Melalui kitab Arthasastra, pemerintah mulai mengatur suku bunga, simpanan, hingga kerjasama dalam perdagangan. Selain itu, muncul sistem yang disebut bundi, yaitu surat pembayaran atau wesel
yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi antar wilayah tanpa harus membawa uang tunai. Kalau sebelumnya pedagang harus membawa emas saat bepergian, sekarang mereka cukup membawa dokumen yang dapat dicairkan di kota tujuan. Inovasi ini membuat perdagangan menjadi lebih aman, lebih cepat, dan memperluas hubungan antar wilayah. Perkembangan berikutnya terjadi di China. Disinilah lahir salah satu inovasi terbesar dalam sejarah keuangan dunia, yaitu uang kertas. Awalnya pemerintah dinasti Tang memperkenalkan flying money, yaitu sistem transfer jarak jauh yang memungkinkan seseorang menyetor uang di satu kota dan mengambilnya di kota lain. Kemudian pada masa dinasti Song muncul jiaozi, uang kertas pertama di dunia. Awalnya diterbitkan oleh pihak swasta, lalu diambil alih oleh pemerintah sehingga menjadi alat pembayaran resmi. Inovasi ini menjadi titik penting karena masyarakat sana mempercayai bahwa selembar kertas dapat mewakili nilai uang. Walaupun China kemudian mengalami inflasi besar akibat pencetakan uang yang berlebihan, konsep uang kertas akhirnya menyebar ke berbagai wilayah dan menjadi sistem moneter. Setelah itu kita masuk ke Yunani kuno. Disinilah muncul bankir profesional yang dikenal sebagai trapezitai. Mereka menjalankan usaha secara swasta dengan menyediakan layanan penyimpanan uang, penukaran mata uang, hingga pemberian pinjaman. Salah satu inovasi yang paling menarik adalah nantikan Danaion, pinjaman khusus untuk perdagangan laut. Jika kapal berhasil sampai tujuan, pinjaman akan dikembalikan beserta bunganya. Tetapi jika kapal tenggelam, utang dianggap lunas, sehingga resiko ikut ditanggung oleh pemilik modal. Konsep ini menunjukkan bahwa sejak zaman Yunani, dunia perbankan sudah pembagian resiko dalam dunia investasi. Kalau kita melihat perkembangan dari India, China, dan Yunani, ada suatu pola yang sama. Inovasi perbankan mulai muncul karena kebutuhan perdagangan yang semakin luas. Bersamaan dengan itu, arah perpindahan modal juga berubah. Modal yang sebelumnya banyak dikendalikan oleh negara mulai berpindah ke pedagang, bankir swasta, dan pelaku perdagangan internasional. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan bagaimana. Oke, lanjut. Tadi kita sudah melihat bagaimana sistem perbankan berkembang di India, China, dan juga Yunani. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana sistem tersebut disempurnakan oleh Kekaisaran Romawi dan kemudian dikembangkan oleh pada masa kejayaan dunia Islam. Nah, pertama kita masuk ke Kekaisaran Romawi. Sebenarnya Romawi itu banyak mengadopsi sistem perbankan dari Yunani. Nah, tetapi mereka tetap memberikan satu hal yang sangat penting, yaitu kepastian hukum. Nah, di Romawi itu muncul bankir yang disebut argentari. Itu kayak menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan uang, penukaran mata uang, pemberian pinjaman, dan juga hingga pembiayaan untuk perdagangan properti. Nah, yang membedakan Romawi itu adalah mereka tuh mulai mengatur seluruh aktivitas keuangan melalui hukum. Nah, kontrak pinjaman dan perjanjian jual beli hingga hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Dan semua itu memiliki aturan yang sangat jelas. Nah, bahkan itu banyak prinsip hukum di perbankan yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, berasal dari sistem hukum Romawi. Nah, selain itu Romawi juga pernah mengalami salah satu krisis perbankan pertama di dalam sejarah
pada tahun 33 Masehi. Saat banyak bank saat banyak saat bank banyak saat bank banyak mengalami kesulitan likuiditas, pemerintah langsung turun tangan untuk membantu pinjaman agar sistem keuangan itu bisa tetap berjalan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa hubungan antara pemerintah dan sektor perbankan itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana bahwa hubungan antara pemerintah dan sektor perbankan mulai terbentuk sejak masa Romawi. Nah, konsep dari sini kita bisa melihat bagaimana bahwa hubungan antara pemerintah dan sektor perbankan mulai terbentuk sejak masa Romawi, dan juga konsep penyelamatan bank atau bailout ternyata bukan hal yang baru. Nah, setelah masa Romawi berakhir, pusat perkembangan ekonomi dunia mulai bergeser ke dunia Islam. Nah, pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, pada masa kekhalifahan Umayyah dan pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, perdagangan berkembang sangat pesat karena wilayah Islam dihubungkan Asia, Afrika, dan juga Eropa. Nah, perdagangan yang semakin luas kelihatan ya? Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, perdagangan berkembang sangat pesat. Nah, karena wilayah Islam menghubungkan Asia, Afrika, dan juga Eropa. Nah, perdagangan yang semakin luas membuat sistem keuangannya dunia itu ikut berkembang. Salah satu inovasi penting itu yaitu hawalah, di mana sistem transfer uang tanpa memindahkan perdagangan yang semakin luas membuat sistem keuangan ikut juga berkembang. Salah satu inovasinya penting adalah hawalah, yaitu sistem transfer uang tanpa harus memindahkan uang secara fisik. Nah, kemudian ada suftaja, yaitu surat pembayaran yang digunakan pada jarak jauh, dan juga sak yang menjadi asal mula kata cek yang masih digunakan hingga sekarang. Nah, selain itu, dunia Islam juga memperkenalkan sistem kerjasama seperti usaha mudarabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama di antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dan sistem ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya selalu bergantung pada bunga, tetapi juga dilakukan pada kemitraan. Jadi kalau kita melihat arah pemindahan modal pada masa ini, modal itu sudah tinggal lagi untuk kerajaan. Nah, pada salaf atau bankir profesional yang di dunia Islam membangun jaringan perkembangan dari Baghdad dan Cordoba, dan mereka menemukan pedagang di berbagai wilayah sehingga modal bisa bergerak selintas. Mereka menghubungkan pedagang dari berbagai wilayah sehingga modal bisa bergerak lintas dengan lebih aman dan juga efisien. Jadi perkembangan pada masa Romawi dan juga dunia Islam menunjukkan bahwa bank tidak hanya berkembang sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi penghubung utama dalam internasional. Nah, setelah ini teman saya akan menjelaskan bagaimana sistem tersebut berkembang di Eropa sehingga melahirkan bank modern.
Baik, terima kasih dari penjelasan sebelumnya. Setelah berkembang di dunia Islam, berbagai inovasi perbankan mulai masuk ke Eropa melalui jalur perdagangan dan perang salib. Dari sinilah muncul era baru yang menjadi fondasi sistem perbankan modern. Kita mulai dari Italia pada abad pertengahan. Kota-kota seperti Venesia, Genoa, dan Florence berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Seiring meningkatnya aktivitas dagang, muncul keluarga bankir besar seperti Bardi dan Peruzzi. Mereka memperkenalkan Bill of Exchange, yaitu surat pembayaran yang memungkinkan pedagang melakukan transaksi antar negara tanpa harus membawa emas dalam jumlah besar. Selain itu, mereka juga menggunakan sistem double entry bookkeeping, yaitu pencatatan debit dan kredit yang sampai sekarang menjadi dasar akuntansi modern. Namun kedua keluarga bankir tersebut akhirnya mengalami kebangkrutan karena terlalu bergantung pada satu debitur besar, yaitu Raja Edward III dari Inggris. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa sebuah bank harus mampu mengelola resiko dan tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Selain keluarga dari Italia, ada satu organisasi yang juga memiliki peran besar dalam Selain keluarga bankir Italia, ada satu organisasi yang juga memiliki peran besar dalam sejarah perbankan, yaitu Knights Templar. Awalnya mereka merupakan orde militer yang bertugas melindungi peziarah, namun memiliki banyak aset dan cabang di berbagai wilayah Eropa. Mereka mulai menyediakan layanan penyimpanan emas, penukaran mata uang, hingga surat kredit. Dengan sistem tersebut, seseorang dapat menyimpan hartanya di satu kota dan mengambil kembali di kota lain menggunakan dokumen yang digunakan oleh Knights Templar. Konsep ini bisa dibilang menjadi salah satu bentuk awalnya jaringan perbankan internasional karena sudah menghubungkan banyak wilayah cabang-cabang yang saling terhubung. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya keluarga Medici di Florence. Berbeda dengan bank-bank sebelumnya, Medici lebih fokus pada bagaimana bank dikelola. Mereka dikenalkan sebagai sistem holding company. Setiap cabang mempunyai Medici lebih fokus bagaimana sebuah bank dikelola. Mereka memperkenalkan sistem holding company, di mana setiap cabang memiliki pengelolaan yang terpisah. Jadi, kalau satu cabang mengalami kerugian, maka cabang lain akan tetap bisa beroperasi. Selain itu, Medici juga menerapkan diversifikasi resiko, pengawasan internal, dan manajemen yang lebih profesional. Kalau kita melihat arah perpindahan modal pada masa ini, kekuatan ekonomi mulai berpindah pada individu atau kerajaan menjadi jaringan keluarga bankir yang memiliki cabang di berbagai negara. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga membiayai kerajaan, gereja, hingga dari arah perpindahan daripada masa ini, kekuatan ekonomi. Kalau kita melihat arah modal pada masa ini, kekuatan ekonomi mulai berpindah dari individu atau kerajaan menjadi jaringan keluarga bankir yang memiliki cabang di berbagai negara. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga membiayai kerajaan, gereja, hingga berbagai kegiatan ekonomi di Eropa. Jadi, pada periode ini kita bisa melihat bahwa inovasi perbankan tidak hanya terjadi pada teknologi pembayaran, tetapi juga pada cara pengelolaan modal
dan membangun jaringan bisnis internasional. Setelah ini, teman saya akan menjelaskan bagaimana sistem tersebut berkembang menjadi bank sentral dan sistem perbankan modern yang kita kenal sekarang. Terima kasih dari penjelasan teman-teman sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa sistem perbankan saat terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem perbankan tersebut berkembang menjadi perbankan modern yang menjadi dasar sistem keuangan dunia saat ini. Setelah era keluarga Medici, pusat keuangan dunia mulai bergeser ke Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Pada tahun 1609 berdirilah Bank of Amsterdam yang dianggap menjadi bank salah satu paling berpengaruh di dunia pada masanya. Bank of Amsterdam membawa beberapa inovasi penting. Salah satu contohnya menciptakan sistem Bank of Money, yaitu uang nilainya lebih stabil dibandingkan berbagai mata uang saat itu. Saat itu, bank ini juga menerapkan central clearing, yaitu sistem bank penyelesaian transaksi antar pedagang melalui satu lembaga sehingga perdagangan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Keberadaan Bank of Amsterdam sangat berkaitan dengan berkembangnya VOC sebagai perusahaan dagang terbesar pada masanya. Dari sini kita bisa mulai melihat bahwa perbankan bukan hanya mendukung perdagangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan masyarakat yang beroperasi di berbagai negara. Artinya, jaringan pemilikan modal semakin luas, tidak hanya dari keluarga bankir, tetapi juga perusahaan-perusahaan dagang besar, perusahaan dagang dan para investor. Perkembangan berikutnya terjadi di Inggris dengan berdirinya Bank of England pada tahun 1694. Bank berbeda dengan bank sebelumnya, Bank of England memiliki peran yang lebih besar karena bekerja sama langsung dengan pemerintah. Salah satu tugas utamanya adalah membantu pemerintah memperoleh penerbitan obligasi negara. Selain itu, Bank of England juga diberikan kewenangan untuk menerbitkan uang dan menjaga stabilitas keuangan. Dari sinilah muncul konsep bank sentral, yaitu lembaga yang mengatur sistem perbankan suatu negara. Inovasi ini juga menjadi contoh bagi negara lain untuk membangun sistem negara. Salah satunya Indonesia, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentralnya. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kalau kita lihat kondisi sekarang, fungsi dasar bank sebenarnya masih sama seperti ribuan tahun yang lalu, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada yang lebih membutuhkan. Namun, yang berubah adalah skala dan teknologinya. Saat ini, perpindahan modal tidak hanya dibatasi oleh wilayah atau negara. Dengan adanya internet dan teknologi digital, transaksi dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Pemilik modal juga semakin beragam, mulai dari bank, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan multinasional, hingga masyarakat yang berinvestasi melalui pasar modal. Hal ini menunjukkan perbankan bermodern bahwa perbankan bermodern adalah menjadi bagian dari kapitalisasi bisnis, yaitu proses di mana modal terus diputar melalui kredit, investasi, perdagangan, dan berbagai instrumen keuangan lainnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan kata lain, bank bukan lagi sekedar untuk menyimpan uang, tetapi juga menjadi penghubung utama antar masyarakat yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha maupun membangun perekonomian. Dari keseluruhan pembahasan, kita dapat melihat bahwa sejarah perbankan merupakan proses evolusi yang berlangsung selama ribuan tahun. Awalnya, bank hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen dan barang harga di Mesopotamia. Seiring berkembangnya perdagangan, bank mulai memberikan pinjaman,
memfasilitasi transaksi, hingga membentuk jaringan keuangan internasional. Setiap zaman juga melahirkan inovasi yang berbeda-beda, mulai dari bukti simpanan, surat kredit, uang kertas, pembukaan berpasangan, sistem holding company, hingga lahirnya bank sentral. Semua inovasi tersebut menjadi fondasi bagi sistem perbankan modern yang kita gunakan saat ini. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya arah perpindahan modal. Pada awalnya, modal dikuasai oleh kuil dan kerajaan, kemudian berpindah ke pedagang, keluarga bankir, perusahaan dagang, hingga akhirnya tersebar ke berbagai institusi keuangan dan investor di seluruh dunia. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan perdagangan global. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai tentang the origin of bank atau sejarah-sejarah perbankan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sejarah perbankan berkembang dari masa Mesopotamia hingga menjadi bagian penting dalam perekonomian modern. Saya Dava dan ini Lesnar. Kami mewakili kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.